Game over. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Squeeze Senpai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan light novel Nanomachine, yaitu light novel Nanomachine chapter 100. Sebelumnya, saya mengingatkan kembali untuk kalian yang belum menonton video-video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video-video sebelumnya terlebih dahulu, agar pembahasan kali ini bisa lebih gampang dipahami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Pembahasan kali ini diawali dengan sedikit penjelasan, yaitu ketika para kadet memasuki akademi, mereka akan mulai dipanggil dengan nomor dada mereka. Hingga kemudian ketika mereka telah lulus ujian keempat, akan mendapat gelar pemimpin pasukan, baru saat itulah mereka akan dipanggil dengan nama mereka sendiri. Scene berlanjut memperlihatkan instruktur Impeng yang membawakan Yewon sebuah kotak kayu yang berisikan bola naga hitam. Karena Yewon telah lulus tes keempat, ia kini mendapatkan bola naga hitam lainnya. Tak lupa, instruktur Impeng juga mengucapkan selamat kepada Yewon dengan sopan. Ia kini telah menganggap Yewon setara, bukan lagi sekedar kadet belaka. Kemudian dijelaskan ada dua hak istimewa yang diberikan kepada kadet yang lulus tes keempat. Yang pertama adalah mereka akan diberikan kamar pribadi untuk beristirahat selama sisa waktu di akademi. Jadi mereka yang awalnya tidur bersama di ruangan besar kini bisa mendapat kamarnya masing-masing. Yewon yang mendengar hal itu terlihat senang, bahkan terlihat lebih senang daripada saat menerima medali perak sebagai penanda Yewon adalah pemimpin pasukan. Hal ini dikarenakan Yewon selalu merasa canggung dan merasa bersalah karena satu kamar dengan wanita, yaitu Munku. Jadi ketika ia mendengar bahwa ia akan mendapat kamar pribadi, hal itu jauh sangat membuatnya senang. Dan keuntungan kedua adalah sesuatu yang tidak terduga bagi Yewon. Ia diminta untuk pergi ke tempat pandai besi di sebelah utara akademi esok hari. Instruktur senior Ho Jin Chang kemudian menjelaskan bahwa kadet yang lulus ujian keempat akan dibuatkan senjata khusus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kadet tersebut. Dan Ho Jin Chang pikir inilah yang Yewon butuhkan saat ini sambil tertawa. Yewon yang mendengar hal tersebut kembali tersenyum senang. Ia berharap bisa membuat senjata yang cocok, yang sesuai dengan keterampilannya. Hadiah yang diberikan kepada para kadet setelah lulus ujian keempat memang sepadan sesuai dengan perjuangan untuk melewati ujian keempat tersebut. Yang mana para kadet harus bisa menjadi pejuang tingkat master. Dan ini merupakan proses untuk membangkitkan pejuang yang kuat bagi sekte iblis ke depannya. Setelah selesai, Li Hameng kemudian menjadi serius kembali dan berkata ia akan menjelaskan tentang ujian kelima kepada Yewon. Yewon tidak menyangka ia akan mendengar tentang tes kelima secepat ini. Ia telah mendengar sebelumnya, mulai dari tes kelima, akan menjadi tes yang lebih sulit lagi dari sebelumnya dan tidak banyak kadet yang lulus.
Yewun bisa lulus tes keempat dengan mudah karena ia telah berada di puncak tingkat master. Hameng melanjutkan, tes kelima adalah melewati Demon Seal Cavern atau Gua Segel Iblis. Yewun menjadi bingung mendengar hal tersebut. Gua Segel Iblis adalah tempat yang belum tersedia untuk para kadet saat ini. Gua tersebut berada jauh di sebelah utara akademi. Ada bangunan compang-camping yang bertuliskan Demon Seal Cavern di depannya. Yewun bertanya apakah ia bisa mengikuti ujian kelima kapan saja seperti ujian keempat saat ini. Hameng menjawab, ia bisa ikut kapan saja, namun ia harus layak terlebih dahulu agar mendapat kesempatan. Yewun kembali bertanya tentang maksud Li Hameng tersebut. Hameng melanjutkan, untuk bisa mengikuti ujian kelima, Yewun harus berada di puncak Grandmaster. Yewun kemudian kehilangan kata-kata setelah mendengar perkataan Li Hameng tersebut. Ia memang berharap ia akan dituntut untuk menjadi lebih kuat. Namun ia tidak menyangka bahwa ia dituntut untuk berada di puncak Grandmaster, yang mana itu merupakan hal yang sangat sulit. Mengingat 100 pejuang terkuat di kultus iblis sebagian berada di level Grandmaster, hal itu menandakan bahwa menjadi Grandmaster memang tidak mudah. Dan berdasarkan sejarah Akademi Iblis, hanya ada sekitar 10 kadet yang lulus ujian kelima sampai saat ini. Li Hameng memberikan saran singkat kepada Yewun. Ia berkata agar Yewun tidak terburu-buru, karena jika Yewun terburu-buru, ia tidak akan mendapat pemahaman apapun. Itu merupakan saran yang singkat, namun tulus dari Li Hameng. Dengan seorang kadet mencapai level Grandmaster, itu artinya kultus iblis akan semakin kuat juga, dan Li Hameng berharap agar Yewun segera menjadi lebih kuat juga. Setelah itu, pembicaraan mereka pun selesai. Yewun berpamitan dan langsung keluar dari gedung utama akademi. Para instruktur juga kemudian melanjutkan tugas mereka membuat laporan kembali. Setelah keluar dari gedung utama akademi, Yewun kemudian langsung menuju ke perpustakaan. Ia tidak sabar untuk bisa melihat Heavenly Demonic Sword Art yang tertinggal di batu mutiara biru lantai 3 dan 4. Saat akan memasuki perpustakaan, instruktur yang menjaga perpustakaan mengingat Yewun. Yewun adalah kadet berlabel hitam dan juga kadet yang memasuki perpustakaan lantai 1 dan 2 di saat bersamaan. Jadi wajar saja jika instruktur mengingat Yewun. Instruktur kemudian sedikit terkejut melihat Yewun tidak memakai nomor dadanya. Semua kadet diwajibkan menggunakan nomor dada mereka untuk menunjukkan status mereka sebagai seorang kadet. Instruktur tersebut kemudian menghentikan Yewun bermaksud untuk menanya Yewun dan menuliskan namanya di buku kunjungan perpustakaan. Instruktur bertanya di mana tag Yewun. Yewun menjawab bahwa ia telah mengembalikan tagnya. Instruktur kembali bertanya, "Kau mengembalikannya? Apa itu artinya kau tidak lulus ujian?" Nah, pertanyaan dari instruktur tadi sekaligus mengakhiri pembahasan kali ini.
Saya minta maaf kalau mungkin ada yang salah dari pembahasan saya kali ini. Jika ada yang tidak sesuai atau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung menuju kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah membantu mensupport channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tetap nantikan video lainnya dari channel ini. Terima kasih.